Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai contoh kasus pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Di sini saya sudah sediakan sebuah kasus. Misalkan suatu persamaan fungsi permintaan yang ini PD sama dengan 30 kurang Q dan persamaan fungsi penawaran PS sama dengan 6 tambah 3Q dengan beban pajak produk per unit sebesar $4. Kita diminta untuk tentukan jumlah dan harga A, jumlah dan harga produk pada keadaan keseimbangan pasar sebelum dikenai pajak. Bisa juga disingkat dengan QKT karena ini merupakan titik keseimbangan pasar sebelum dikenai pajak. Kemudian B, jumlah dan harga produk pada keadaan keseimbangan pasar sudah dikenai pajak, atau yang bisa kita simbolkan dengan QKT, PKT karena ini merupakan titik keseimbangan pasar sesudah dikenai pajak. Kemudian kita diminta untuk mencari besar pajak per unit dan total pajak yang harus dibayar oleh konsumen dan produsen kepada pemerintah. Jadi di sini kita akan mencari TK, TP, TK dan TP yang huruf kecil ini merupakan besar pajak per unit. Besar pajak per unit yang harus dibayar oleh konsumen dan produsen. Kemudian TK, T yang huruf besar ini dan T yang huruf besar pada TP ini merupakan total yang harus dibayar, total pajak yang harus dibayar konsumen dan produsen kepada pemerintah. Berikutnya kita diminta untuk mencari total pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi total seperti biasa kita simbolkan dengan huruf besar T huruf besar. T-nya dituliskan dengan huruf kapital. Berikutnya kita diminta untuk mencari grafik. Kita harus menggambarkan grafik kurva keseimbangan pasar sebelum dikenai pajak dan sesudah dikenai pajak. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. A, kita lihat jumlah dan harga produk pada keadaan keseimbangan pasar sesudah dikenai pajak QK, PK. Yang pertama kita cari dulu jumlah produk sesudah dikenai sebelum dikenai pajak QK. Di sini kita gunakan rumus PS sama dengan PD atau PD sama dengan PS. Bisa sama saja ya, kita bisa tulis PS sama dengan PD, bisa juga tulis PD sama dengan PS. Jadi kita substitusikan persamaan permintaan ini dan penawaran ke dalam rumus. Ya, sehingga di sini sudah ada bentuk persamaannya menjadi 30 kurang Q sama dengan 6 tambah 3Q. Kita selesaikan persamaannya, pindah luaskan yang konstanta dengan yang konstanta, yang variabel dengan yang variabel. Konstanta di sini saya pilih jalur kanan, di sini variabel saya pilih jalur kiri. Sehingga di sini persamaannya menjadi 30 kurang 6 sama dengan 3Q tambah Q. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan ini sehingga di sini menjadi 24 sama dengan 4Q. Kita selesaikan lagi persamaan ini sehingga menjadi 24 bagi 4 sama dengan Q. Jadi di sini kita peroleh QK-nya. Sini Q-nya saya tulis menjadi QK. Ya, karena yang kita cari adalah QK ya, adalah 6 unit. Bisa juga ditulis seperti ini. Karena bentuk persamaan itu bisa saja kita tulis seperti ini. Yang penting itu maksud dan konsepnya itu sama. Berikutnya setelah kita dapat QK, kita cari PK-nya. PK-nya merupakan harga produk sebelum dikenai pajak. Caranya kita gunakan salah satu persamaan, baik PD maupun PS untuk memperoleh nilai PK. Di sini saya gunakan PD, di mana PD tadi 30 kurang Q ya. Q-nya di sini kita sudah ganti dengan QK. Jadi kita ganti nilai QK ini ke dalam kita substitusikan ke dalam persamaan ini sehingga menjadi persamaannya menjadi PK sama dengan 30 kurang 6. Kita selesaikan persamaannya di sini menjadi PK sama dengan $24. Jadi seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, saya sudah beritahukan bahwa jumlah
dan harga produk pada keseimbangan pasar itu sebelum dikenai pajak itu KIK, PK. Kenapa? Karena ini merupakan titik keseimbangan pasar, sehingga di sini saya bisa tulis notasi untuk titik keseimbangan pasar KIK, PK sama dengan 6,24. Berikutnya, soal B, kita cari jumlah dan harga produk pada keseimbangan pasar sesudah dikenai pajak KIKT, PKT. Yang pertama, jumlah produk sudah dikenai pajak KIKT sama dengan kita gunakan kembali persamaan yang ini, rumus persamaan yang ini. Namun di sini ada perbedaan bahwa di persamaan penawaran ini ditambahkan dengan pajaknya tadi pada soal $4. Ya, tadi pada soal kita lihat kembali. Di sini pajak yang dikenakan adalah $4. Sehingga di sini $4 ditambahkan dalam persamaan penawaran. Kenapa demikian? Karena seperti konsep yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya itu, bahwa ketika dikenakan pajak, maka suatu persamaan permintaan dan penawaran yang mengalami perubahan itu adalah persamaan penawarannya, sedangkan persamaan permintaannya tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena persamaan penawaran ini merupakan persepsi atau sudut pandangnya itu dari produsen. Jadi produsen itu dia yang memiliki barang, dan barang itu dikenai pajak, sehingga dia akan merubah penawarannya terhadap barang tersebut kepada konsumen, sehingga di sini yang mengalami pengaruh ketika dikenai pajak itu adalah penawaran, persamaan penawaran. Ya, jadi kita seperti biasa saja, kita langsung selesaikan persamaan ini. Kita pindah ruaskan yang konstanta dengan yang konstanta, yang variabel dengan variabel, sehingga di sini bisa dituliskan persamaannya menjadi 30 kurang 6 kurang 4 sama dengan 3Q tambah Q. Kita selesaikan lagi persamaan ini sehingga menjadi 20 sama dengan 4Q. Kita selesaikan lagi persamaannya menjadi 20 per 4 sama dengan Q. Jadi di sini kita peroleh Q ini merupakan KIKT, kita peroleh KIKT sama dengan 5 unit. Nah, setelah kita peroleh KIKT, kita cari lagi PKT-nya. Harga produk sesudah dikenai pajak. Nah, di sini caranya sama yang seperti sebelumnya dikenai pajak. Kita tinggal gunakan salah satu persamaan untuk memperoleh nilai PKT. Di sini tetap saya gunakan persamaan permintaan 30 kurang Q. Jadi tinggal kita Q-nya ini saja dengan KIKT yang ini 5 unit. Ya, jadi di sini persamaannya PKT sama dengan 30 kurang 5. Jadi di sini PKT-nya sama dengan $25. Jadi titik keseimbangan pasar sudah dikenai pajaknya itu bisa dituliskan KIKT sama dengan PKT sama dengan 5,25. Jadi yang jumlah dan harga produk pada keadaan keseimbangan pasar sesudah dikenai pajak itu merupakan titik keseimbangan pasar sesudah dikenai pajak, sehingga notasinya bisa kita tulis KIKT, PKT ya. Sehingga di sini saya tuliskan di sini titik keseimbangan pasar sudah dikenai pajak KIKT, PKT sama dengan 5,25. Ini hanya untuk menyederhanakan bentuk notasi sehingga bisa menjadi suatu kesatuan yang lebih sederhana, sehingga bisa lebih mudah untuk kita lihat bentuknya. Kemudian kita lihat untuk soal C, besar pajak per unit dan total pajak yang harus dibayar oleh konsumen dan produsen kepada pemerintah. Yang pertama kita lihat beban pajak produk per unit yang harus dibayar oleh konsumen. Simbolnya tadi TK. Cara mencarinya adalah TK sama dengan PKT kurang PK. Jadi PKT tadi adalah di sini tadi apa tadi? Harga ya. Harga produk pada keadaan keseimbangan pasar sesudah dikenai pajak. Di sini sudah kita peroleh 25. Sehingga di sini saya tuliskan 25 ya, kurang PK. PK adalah harga produk
pada keseimbangan pasar sebelum dikenai pajak. Yang ini tadi yang kita sudah dapat di soal A tadi. PK sama dengan 24. Ya, jadi ini PK sama dengan 24. Di sini saya tulis 24. Jadi TK sama dengan 25 kurang 24 itu sama dengan $1. Kemudian untuk total pajak beban pajak yang harus dibayar konsumen itu TK huruf T-nya huruf besar itu sama dengan TK huruf kecil, yang maksudnya adalah beban pajak per unit produk yang dibayar konsumen dikalikan dengan jumlah produk pada keseimbangan pasar sudah dikenai pajak. Jadi di sini kita TK yang kecil ini sudah 1 dikalikan dengan jumlah produk pada keseimbangan pasar sudah dikenai pajak itu 5. Di sini ya yang kita peroleh tadi KKT-nya 5. Sehingga di sini 1 kali 5 total total pajak yang harus dibayar oleh konsumen itu adalah $5. Berikutnya kita cari beban pajak produk per unit yang harus dibayar oleh produsen. Di sini rumusnya TP huruf kecil sama dengan T kurang TK. Jadi T ini merupakan pajak, TK ini merupakan TK ini merupakan pajak yang harus dibayar oleh konsumen per unit produk. Ya tadi yang sudah diperoleh di sini 1. Jadi sini T kurang TK itu sama dengan 4 kurang 1. Jadi kita peroleh TP-nya jumlah besar pajak yang harus dibayar produsen unit produk itu adalah $3. Berikutnya total pajak yang harus dibayar oleh produsen. Rumusnya di sini TP T huruf besar sama dengan TP T huruf kecil dikalikan dengan KKT. Jadi TP tadi diperoleh $3, KKT tadi 5. Jadi 3 kali 5 TP T huruf besar itu sama dengan 15. Jadi total pajak yang harus dibayar produsen per unit produk itu adalah $15. Kemudian kita lihat total pajak yang diterima oleh pemerintah. Di sini kita bisa gunakan rumus T huruf besar sama dengan pajak dikalikan dengan jumlah produk pada keseimbangan pasar sudah dikenai pajak, atau T sama dengan total pajak yang dibayar oleh konsumen dan ditambahkan dengan total pajak yang dibayar oleh produsen. Jadi di sini rumusnya itu kita substitusikan nilai pajaknya ke sini 4 dan KKT-nya 5, jadi 4 kali 5 adalah 20. Kemudian untuk rumus yang kedua ini tadi kita sudah peroleh total pajak yang dibayar oleh konsumen itu yang ini tadi 5, substitusikan ke dalam rumus 5, dan total pajak yang dibayar oleh produsen 15, kita substitusikan ke rumus sini 15, hingga 5 tambah 15 20. Jadi sama saja ya, kita bisa gunakan rumus yang ini, tetap hasilnya sama dengan rumus yang ini. Nah, untuk menggambarkan grafik kurva saya akan jelaskan pada video berikutnya, sebab menyimpan video ini saya harus sesegera mungkin. Bila durasi ini terlalu lama maka videonya tidak bisa tersimpan. Terima kasih kalian telah menyimak pembahasan materi mengenai contoh kasus pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Semoga berguna untuk pembelajaran kalian.